balik lagi dengan saya Kira ketemu sama Kerjaan aku Setiap Indonesia dan episode tutorial dan makanya vlog dari 4. Kali ini saya akan memberikan topik tentang mengenai beberapa kesalahan yang sering tayangan sinetron atau FTV milik Malaysia. Kita tahu bahwa menurut share rating sinetron itu termasuk sekarang rendah. Tapi mungkin berdasarkan perkembangan zaman teknologi dan zaman, sinetron justru sekarang masih diminati masyarakat walaupun dalam beda dari generasi analog ke generasi digital. Namun tanpa kita sadari, kita seringkali menemukan kesalahan yang terjadi dalam beberapa tayangan di FTV sinetron yang notabene ditayangkan di TV Indonesia dan Malaysia. Ya mungkin kalau negara barat sendiri itu sudah sangat rentan menaikkan series yang adegan yang berbusuk macam bau-bau yang tidak menyenangkan, seperti LGBT, terus juga porno aksi, terus prostitusi, perjudian dan sebagainya seperti itu. Tetapi di negara Indonesia sendiri yang paling fatal sering terjadi adalah bertemakan broken humanity. Apa maksudnya broken humanity itu? Jadi broken humanity ini merupakan istilah lain dari kekerasan umat manusia. Banyak sekali berbagai macam kekerasan yang menyangkut penyimpangan sosial, mulai dari pencurian, pembulian, perselingkuhan, hedonisme, materialistis, terus juga konsumtif dan pedofilia. Pokoknya semua itu tuh merupakan kesalahan yang sangat fatal. Tapi mungkin negara Indonesia sendiri sangat rentan karena beberapa alasan pengaruh teknologi ya. Mulai dari tayangan sinetron FTV misalnya, banyak sekali beberapa judul yang bertemakan konsep tentang romance, tapi tanpa disadari juga ada berbagai macam kesalahan ya. Kesalahan yang pada itu mulai terjadi kita dari tahap usia ya. Pertama, mulai dari tahap anak-anak. Kalau dari manusia itu hamil, sebenarnya itu tidak hamil, tapi hamilnya atau pura-pura itu yang mereka sebenarnya itu adalah bola. Jadi banyak pemeran artis wanita yang memutuskan hamil, tapi bukan hamil muda ya, hamil setelah menikah. Pasti dia kan seperti itu ya. Terus kemudian yang kedua, bicara tentang akad pernikahan. Mungkin kita tahu pernikahan sudah tidak asing lagi dari kehidupan tradisi di dunia ya, termasuk di Indonesia. Tapi di dunia akting sinetron, kesalahan pernikahan yang sering terjadi adalah ini, mulai dari siraman atau saya dicari lamaran. Jadi lamaran itu sengaja dibuat setting secara romantis mungkin, tapi kesalahannya cincin itu tuh bukan cincin dari beli dunia tapi cincin itu diberikan oleh para kru. Kemudian kesalahan yang kedua mengenai masih dan seputar pelamaran ya. Kalau posisi siraman, mungkin pengacara itu lebih mungkin seringkali beberapa sosial media tentang akun yang khusus sinetron banyak memamerkan undangan kondangan, undangan segala macam ataupun undangan duka cita. Bukan duka cita sih, tapi kan jangan fokus dulu. Kalau fokus dengan sukacita, pasti itu bisa terjadi sendiri kan kalau kita mengundang di dunia nyata, tapi bukan di dunia nyata, tapi malahan disiarkannya lewat televisi, gak seperti sahabat pada umumnya. Jadi pernikahan yang berada di sinetron sama di itu pasti berbeda, tapi kesalahan yang paling fatal tuh dari tayangan sinetron undangannya tuh ternyata tidak asli, cuma hanya bentuk digital seperti ini ya. Kemudian yang ketiga, untuk soal siraman. Mungkin siraman tuh banyak yang mengikuti itu kan positif, tapi kesalahan yang sering fatal tuh nih. Karena kalau pernikahan itu kan biasanya kan ini identik ya, kalau adegan aset tersebut kebanyakannya tuh melakukan tradisi Islam ya. Kita sering mendengar ucapan akadnya sumpah yaitu saya terima nikahnya bla 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 binti bla 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 dengan mas kawin seperangkat sholat dengan sebesar bla 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 di Baitur Rahim itu seperti itu. Tapi kesalahan itu sih kadang ragu-ragu karena kita melihat kalau adegan pernikahan tuh suka ada background musik romance, itu kan kesalahan jadi itu. Tetapi pada kenyataannya tidak berpengaruh juga pada kesehatan. Itu satu kesalahan yang bukan kesalahan ini. Terus juga kalau kita bicara masalah harta, nah ini perselingkuhan atau durhaka pada orang tua ataupun keluarga itu merupakan satu adegan yang sangat fatal. Jadi kesalahan fatal itu karena melakukan kekerasan pemukulan, pemerkosaan, atau pembakaran ataupun menyuruh mengusir orang tua. Ya kata ayah sama bunda sih gitu, udah kok begitu sih. Emang sinetron itu mengajarkan anak durhaka? Betul. Emang kesalahan dari sinetron zaman sekarang tuh ya, tidak hanya aja korban, tapi juga mengajarkan anak-anak yang masih bawah umur untuk bersikap durhaka di dunia nyata. Kayak kasus tadi, kayak kasus penyimpangan segala macem. Tapi pada sampai akhirnya tuh menimbulkan kematian anak pada asap yang memang kematian anak itu biasanya kayak ada terbakan atau kayak ada masalah halangan sebagainya. Pokoknya asap seperti itulah. Itu suatu kesalahan seperti itu. Kemudian yang keempat, kesalahan penayangan sinetron. Tapi yang keempat, sekarang mengenai perundungan sekolah. Kita tahu kalau perundungan di sekolah itu merupakan salah satu penyimpangan sosial dari studi persekolahan. Karena kita merasa pembuli itu tuh merasakan tidak puas dengan aturan kesenangan orang lain. Ya tadi aku juga sama karena apa? Karena para penonton generasi muda school banyak mendominasi tayangan sinetron yang terlalu obsesi. Tapi lebih fatalnya obsesi tepatnya ya, karena tidak mementingkan belajar, malah menonton sinetron sebagai satu obsesi ya. Ya itu sering jadi. Itu jadi kalau perundungan kalau di adegan sinetron pasti seperti itu kesalahannya itu, karena kalau misalkan pemerkosaan malah berujung pada dunia, tapi kenyataannya kan cuma acting.
Tetapi tetap aja kalau tayangan TV itu berdampak tidak baik karena khawatirnya kena sensor bagi siapapun yang menontonnya. Kemudian yang kelima, untuk kekerasan anak. Nah, jadi anak-anak itu tuh biasanya usia itu tidak perlu itu anak kecil, remaja, dewasa atau menikah, itu biasanya itu di menjadi satu film utama tokoh pemeran aktor atau aktris senior ya yang antagonis. Jadi kesalahan yang paling fatal itu juga seringkali mempekerjakan anak ya, mempekerjakan anak menikah, mempekerjakan atau menjadi perbudakan. Itu salah satu contoh yang paling fatal loh, paling fatal dari sejak tahun 2000-an sampai sekarang. Jadi kesalahan yang paling itu adalah kalau pernikahan berumur, kalau di dunia nyata itu pasti sama hanya melanggar hukum negara dan juga melanggar hukum sosial ya, itu seperti itu. Dan yang paling terakhir sekali untuk adegan pemakaman, kesalahannya adalah sebenarnya jasad artis yang udah meninggal tuh sebenarnya bukan meninggal, dia hanya tertidur. Jadi di saat dimandikan, tidur di kain plastik segala macam. Tetapi pada kenyataannya kan kalau yang kita mandikan kubur makam itu kan bukan orang lain, melainkan itulah bentuk boneka atau semacam mannequin yang sengaja dipergunakan untuk dijadikan bahan maya. Itu kan kesana seperti itu. Dan bagaimana proses penguburannya? Pasti penguburan itu tuh bukan orang yang dikubur, tapi malahan kesalahannya adalah mannequin dan juga patung yang menyerupai manusia. Dan di sana itu dituliskan nama pemerannya, tetapi tanggal lahirnya tahun berapa dan tahunnya ternyata tahun wafatnya atau tahun sekarang, itu satu contoh kesalahannya seperti itu. Dan sebenarnya dapat jadi kesimpulan yang lebih mendalam adalah untuk tayangan satu FTV dan tayangan TV Malaysia adalah jadi sinetron itu sebagai sasaran empuk siapapun yang menontonnya untuk selalu berobsesi. Terus juga kesalahan yang paling fatal itu adalah mengakibatkan hedonisme dan juga kecanduan. Jadi karena kita tahu manusia memiliki otak yang tidak aktif, itu akan cenderung mengalami kecanduan atau sinetron ketimbang belajar. Jadi efek lain dari keseringan menonton sinetron dan FTV ini, bagi kalian semua nih, ini peringatan buat kalian semua, dan kalian jangan menghujat aku untuk ngamen yang enggak ngomong nggak nyambung ya. Ini buat kalian supaya kalian tuh bisa memahami betul kesalahan sinetron yang kalian suka apa. Yang pertama, kalau bicara masalah itu adegan vulgar, terus juga kesimpulan itu sering ada adegan ciuman. Tapi saya waktu kemarin nonton Pandai aja kalau ciuman aku sengaja skip ya, bukan skip TV-nya tapi skip dari tayangan itu supaya nggak buruk ya. Karena tuh terinspirasi kenapa yang siapa yang bersalah? Tentu saja kru. Dan juga yang diarahkan itu adalah kapitalis bangsa India ini. Mungkin bangsa India sama sekarang itu merupakan bangsa yang sangat kapitalis dengan yang namanya film. Jadi para produksi itu yang mengarahkan tuh produksi ini semua berketurunan India. Tidak peduli itu keluarga Punjabi atau Punjabi. Tapi paling fatal tuh yang paling sering tuh keluarga Punjabi, karena keluarga Punjabi itu merupakan keluarga film dan sinetron Indonesia yang mungkin agak cukup rentan yang menginspirasikan membuatkan sinetron untuk PH-PH lainnya itu membuatkan sinetron bertemakan tentang romance atau terpiasa dari kehidupan sehari-hari. Itu kan salah satu paling fatal. Jadi kalian itu jangan menganggap tayangan sinetron itu kan harus berhati-hati juga, karena tayangan sinetron itu kan selalu bukan hanya sekedar hanya bermanfaat atau menghibur, tapi juga mendatangkan petaka buat kalian menontonnya ya. Jadi sedangkan sebagian jauhilah, kalian harus sering kali cari di YouTube tentang hukum menonton sinetron di YouTube supaya kalian bisa mendalami sedikit. Jangan harus rajin-rajinnya guys, supaya supaya kalian sadar akan bahwa sinetron itu tayangan yang sangat tidak bermanfaat meskipun menghibur. Oke, dan kali ini juga bisa bermanfaat, dan jangan seperti biasa untuk follow, komen, subscribe channel aku sini tahu bagaimana pendapat kalian mengenai vlog ini, dan sebarkan kepada semua yang lain agar lebih bermanfaat. Terima kasih.